Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai kue Kamir raksasa. Sudah saya simpan di kulkas lama sekali, maka sudah jamuran, tetapi saya simpan sebagai kenang-kenangan ikon Kamir. Coba bayangkan kalau Kamir ini tiba-tiba dilihat oleh anjing. Wik, 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 wik. Apakah anjingnya mau makan Kamir atau tidak kira-kira? Soalnya anjingnya kalau makan itu menjadi seret karena ini Kamir kalau nggak pakai minum bikin seret makannya. Tetapi ini margi atau apa, bikin kenyang dikit saja Kamirnya. Apalagi yang besar seperti ini, ya. Kamir. Anjing senang makan roti Kamir. Saudara-saudari yang terkasih, saya punya husky tetapi senangnya bukan roti. Senangnya adalah buah-buahan. Kalau dikasih pepaya itu senang sekali. Kalau dikasih anggur senang sekali. Kalau pas di pasturan panen mangga, kemudian dimasukkan dalam karung, nanti pagi-pagi karungnya sudah jebol karena mangga yang masak itu diambil oleh anjing saya husky tadi yang namanya Tasya. Nah, ternyata anjing itu macam-macam kesukaannya. Tetapi zaman Yesus mungkin anjing lebih suka makan roti. Hari ini kita merenungkan Injil tentang seorang wanita, perempuan, seorang ibu dari Siro-Venesia. Dia berkebangsaan Yunani. Dia mendapati anaknya kerasukan setan sejak lama. Maka kemudian ketika mendengar Yesus datang ke tanah Siro-Venesia itu, dia langsung lari dan bersujud, bersimpuh di hadapan kaki Yesus. Guru, tolong sembuhkan anak saya. Anak saya sedang kerasukan setan. Tetapi Yesus mengatakan, anak-anak harus kenyang dahulu, makan roti. Tidak baik roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Tetapi rupanya ibu itu nangkap apa artinya perumpamaan Yesus itu. Dia langsung mengatakan, anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya, meja anak-anak itu. Maka kemudian Yesus heran akan ungkapan iman dari ibu seorang berkebangsaan Yunani itu. Dan dia langsung mengatakan, karena imanmu dan juga perkataanmu itu, maka anakmu sembuh. Maka ketika ibu itu pulang, didapatinya anaknya tertidur dan sudah lepas dari setan yang merasukinya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Yesus ingin mengatakan bahwa memang kabar keselamatan lebih dahulu ditujukan kepada orang-orang Israel, yaitu roti untuk anak-anak itu, baru kemudian untuk yang lain. Ternyata memang ibu itu dengan rendah hati mengatakan, kami berharap keselamatan itu walaupun kami bukan bangsa terpilih. Maka kemudian dia pun merasakan bahwa Tuhan pasti akan berbuat sesuatu bagi dirinya untuk permintaannya itu. Dia tidak memaksa tetapi mohon dengan kerendahan hati. Maka dengan kerendahan hati seperti itu, akhirnya Yesus pun memberikan mukjizat dan juga kabar gembira bagi ibu itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap perjumpaan, dalam setiap kunjungan, dalam setiap bimbingan, selalu saja ada kegembiraan karena merasa disapa, merasa dimanusiakan atau diwongke ketika kita kunjungi. Suatu saat ketika saya berkunjung di daerah Transmigran
yaitu di daerah Kurnia, Teminabuan, Sorong. Waktu itu Sorong baru satu kabupaten, Manokwari dan Sorong. Sekarang sudah pemekaran banyak sekali kabupaten itu. Saya kemudian mengunjungi umat yang ada di transmigrasi itu. Kebanyakan orang dari NTT. Kemudian biasanya saya tidur di salah satu rumah umat, kemudian makan dan seterusnya di situ. Beberapa hari kalau kunjungan karena jalan kaki ke situ. Kemudian saya baru tahu bahwa di situ banyak orang dari Wates, Purworejo, dari Bantul, dan juga dari daerah yang saya sangat akrab. Saya asal dari Bantul, Yogyakarta. Maka kemudian saya habiskan waktu itu untuk mengunjungi waktu itu kepala desa yang berasal dari Purworejo atau Wates, saya lupa. Tetapi intinya adalah kepala desa di sana itu sebetulnya seperti kepala dusun, kecil saja. Kemudian saya mengunjunginya, saya ngobrol lama. Mereka satu keluarga senang sekali dikunjungi oleh seorang Romo, walaupun mereka bukan Katolik. Kemudian ngobrol tentang masa lalu di daerah asal, dan sampai saya tidak sadar ternyata sudah jam setengah 9 malam dari jam 4 sore. Dan mereka pasti memasakkan saya untuk makan malam. Dan saya juga baru sadar pulangnya saya tidak membawa baterai atau lampu karena antar rumah itu jauh sekali, harus melewati kuburan. Dan itu pernah saya ceritakan mungkin. Ketika saya pulang saya takut karena ada satu terang yang yang di tengah-tengah hutan itu. Ternyata begitu saya dekati, terang itu adalah ribuan kunang-kunang yang mengelilingi satu pohon, sehingga seperti semak terbakar zaman Nabi Musa dulu. Tetapi kemudian paginya saya ketemu dan dikunjungi balik di rumah seorang warga NTT yang Katolik di mana saya menginap. Bapak kepala desa tadi berterima kasih kepada kami, mengirim sarapan kepada saya, dan saya merasakan, wah, sungguh terberkati. Saya juga merasa senang menyapa dia dan juga beberapa warga lain. Dia pun juga merasa senang saya sapa, dan disitulah rupanya dalam sapaan-sapaan itu menumbuhkan kegembiraan, menumbuhkan ide-ide di mana pemecahan masalah di daerah transmigran itu. Bagaimana ke depannya, bagaimana kami ngobrol sana-sini yang akhirnya tentu saja bisa membuat semangat lagi warga yang ada di transmigran yang kadang-kadang hidupnya penuh dengan tantangan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kemudian dia pun merasakan kegembiraan itu, merasakan seperti disembuhkan, dan akhirnya kami menjadi orang yang akrab. Setiap kali saya mengunjungi stasi itu, setiap kali pula dia akan menemui saya menemui dia. Dan kemudian ini menjadi persaudaraan yang sungguh-sungguh saling menguatkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan